Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Khamaril Huda, NIM 195120404 dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya, kelas TI 2019A. Jadi di video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan dan sedikit menjelaskan tentang FTP server dan DNS server. Jadi mungkin pertama kita akan membahas tentang FTP server dulu. Jadi FTP itu File Transfer Protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirim file ke komputer atau mengirim file ke server. Jadi pada intinya ini hampir sama seperti kita melakukan sebagai wadah untuk melakukan sharing data, jadi menggunakan file secara utuh, bukan seperti yang kemarin kalau misalkan web server itu dalam bentuk website. Kalau ini bisa menggunakan file yang sesungguhnya. Jadi untuk FTP ini sebenarnya fungsinya kurang lebih seperti itu sih. Jadi fungsi FTP nya melakukan upload halaman website. Jadi FTP ini juga kalau misalkan nanti kita berhubungan dengan web hosting, kalau misalkan nanti kita punya domain publik gitu, kita pasti kalau misalkan ingin mengupload file website kita itu menggunakan FTP juga, karena kita tidak langsung berhubung kontak langsung dengan PC servernya, maka dibuatkan FTP supaya filenya bisa disimpan di server. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya dari FTP sendiri. FTP bekerja mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password. Jadi sebelum melakukan mengakses FTP, kita pasti akan dimintai username dan password untuk proses autentikasinya nanti. Kemudian setelah kita login, setiap kali ingin mengunggah ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pertama login supaya bisa mengakses fitur-fitur FTP-nya juga. Terus aplikasi FTP client itu ada FileZilla FTP, WinSCP, GetFTP. Sebenarnya ini aplikasi-aplikasi yang bisa dibilang GUI sih. Jadi FTP itu sebenarnya bisa diakses menggunakan CLI juga. Ini untuk ada perintah-perintah dasar dari FTP. Mungkin nanti, dan ini cuma yang akan kita gunakan nanti. Ini dir mungkin nggak perlu. Kita hanya perlu ini saja, put dan get untuk nanti FTP-nya. Terus kemudian kita langsung saja ke percobaannya, prakteknya. Jadi ini buat desain seperti ini sudah saya buat. Ini seperti kemarin. Ini saya hapus dulu sambungannya. Ini cukup menyebalkan sih dari itu. Otomatis saja sekali. Terus nyalakan servernya. Ini juga kita percepat supaya, terus kemudian setelah selesai kita coba tes koneksi dulu, karena kita nanti akan berhubungan dengan FTP dan mail server, mereka harus bisa terakses. Sukses ya. Itu juga untuk mail servernya juga sukses juga. Oke. Ke DNS nya sukses juga. Oke. Jadi karena kita pertama akan menjalankan FTP, kita setting FTP nya terlebih dahulu. Jadi untuk FTP ini kita masuk ke service. Ini FTP. Untuk di sini pertama kita buat username dan password. Kita coba menggunakan username user 1 saja.
passwordnya 1234 saja. Ini untuk permissionnya kita kasih semuanya saja. Kemudian untuk mungkin satu saja sudah cukup, jadi kita lanjut saja. Pastikan ini sudah on ya. Kalau sudah, kita buatkan sekalian untuk DNS nya. Ini konfigurasi kemarin hilang ya, karena hari ini kita fokus ke FTP dan mail server saja. Untuk yang web server kita abaikan. Untuk FTP ini kita tulis ftp.jarcom.com. Nah, ini kita kasih record. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa record? Karena sebelumnya sudah saya jelaskan bisa menggunakan CNAME. CNAME itu untuk yang nanti redirect-nya menggunakan domain. FTP kan ini termasuk subdomain, tapi kenapa tidak menggunakan yang CNAME ini? Jadi simpelnya, untuk memang benar kalau ftp.jarcom.com ini merupakan sebuah subdomain, tapi perlu kita ketahui kalau misalkan kita mengakses subdomain itu, apakah IP-nya itu masih sama dengan yang domain yang asli. Jadi kalau sebelumnya domain yang asli itu kan yaitu jarcom.com ini mempunyai IP 434341. Satu itu untuk web server ini ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan FTP dengan menggunakan CNAME-nya ini, itu tidak bisa karena FTP server itu beda IP. Jadi kalau misalkan beda IP, kita tidak bisa menggunakan CNAME ini. Jadi ini dua itu adalah IP-nya FTP. Kita tambahkan, pastikan on, oke. Kemudian kita coba langsung saja, kita coba dari PC0. Untuk PC0 ini pastikan juga ini DNS-nya sudah terhubung ke DNS server. Nah, kalau sudah, kita coba DNS lookup ftp.jarcom.com. Nah, sudah ada ya, dia menuju ke 432. Pertama untuk ini kita buat ini, misalkan saya tulis pesan dari PC0. Kemudian setelah itu kita save, oke, namanya pesan.txt gini ya. Ini nanti FTP-nya akan saya gunakan untuk sharing file ini. Jadi ketika kita sudah membuat file, sekarang kita run cmd, kita FTP. Pertama kita akan coba akses menggunakan IP saja ya. Jadi nanti akan saya lakukan dua akses, yaitu menggunakan FTP dan menggunakan DNS dan menggunakan IP 434342. Nah, ini user 1, passwordnya 1234. Nah, ini kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengirim file ini ke server. Bagaimana cara mengirimnya? Di sini sudah ada perintah-perintahnya. Caranya adalah put. Itu kita put tadi namanya pesan.txt. Nah, ini file transfer, kita mentransfer file ini ke dalam server. Nah, kalau sudah gini kita quit karena kita sudah selesai. Kemudian misalkan kita coba dari laptop 1 ya, pastikan juga DNS-nya. Nah, ini DNS-nya masih belum terkonfigurasi, kita konfigurasi sebentar. Nah, save, sudah ya. Kemudian kita refresh. Nah, sudah dapat ya. Terus ini kita coba sekalian, ls lookup ftp.jarcom.com. Nah, sudah bisa ya. Kemudian kita coba, oh ya, kita buktikan kalau misalkan kita download data dari server ini sudah berhasil. Nah, ini FTP, mana FTP?
Nah ini tadi kan kalau bukti kalau misalkan kita berhasil mengirim sebuah data dari PC0 ke FTP server ini adalah pesan yang dibawa dari PC0 tadi. Kemudian bagaimana cara kita download? Cara download adalah pertama kita lihat dulu kita file. Kita langsung open saja ya. Nah, di open ini terlihat ya, kita masih belum mendapatkan file yang ada di sini tadi yang judulnya pesan.txt. Nah, cara mengambilnya adalah kita cmd, kita ftp.jarcom.com. Nah, ini saya coba, kalau tadi akses menggunakan IP, ini saya coba akses menggunakan domain. Nah, ini kita kasih user 1 password 1234. Nah, kalau sudah, bagaimana cara mengambil pesan.txt tadi dari server? Caranya di sini sudah tetra ya, untuk get nama file. Jadi untuk mendownload datanya. Ini sepertinya terbalik ya. Koneksi ke FTP ini, dir ini untuk ini, mengupload itu untuk put, untuk mendownload itu get, keluar dari koneksi itu quit. Lanjut saja, kita get pesan.txt. Nah, ini reading, ini dia reading, terus kemudian download. Bukti kalau misalkan konfigurasi FTP kita berhasil, terus kemudian komen kita berhasil dari mengirim dan menerima. Untuk yang mengirim tadi sudah bisa ya. Sekarang saya akan coba yang mendownload tadi, karena kita sudah selesai. Saat kita pencet control open, nah pesannya sudah keluar. Kalau kita cek pesannya, nah isinya adalah ini, pesan dari PC0. Jadi sudah selesai juga untuk FTP nya ya. Mungkin sesimpel gini sih, memang simpel gini FTP. Memang kalau misalkan kita sudah bisa mengirim dan upload dan download data dari ini FTP server ini, kita coba download ini, itu konfigurasi kita sudah berhasil. Kemudian kita akan coba konfigurasi mail server. Jadi kita akan konfigurasi mail server. Jadi mail server itu adalah sebuah server atau layanan internet yang berbasis cloud computing mail yang digunakan untuk mengirim dan menerima email satu jaringan server mail yang sama. Jadi nanti kita akan membuat mail server, di mana mail itu hanya bisa digunakan oleh server itu sendiri, jaringan server itu sendiri. Nanti mail itu nanti akan dialiaskan juga, yaitu kita gunakan DNS juga nanti supaya mudah diingat. Dan selain itu juga nanti kalau kita menggunakan mail server itu kan tidak mungkin kita, misalkan contohnya user 1.434343.4.com. nah maka dari itu dibuat DNS. Jadi mungkin untuk fungsi mail server itu untuk mengatur penerima dan penyampaian respon atas email yang masuk seperti biasa, mail server ya, seperti namanya. Untuk webmail server, ini kalau misalkan kita lihat secara langsung dari implementasinya, itu kalau tahu saya itu kalau di Ubuntu di Linux itu ada Roundcube sama Squirrel Mail. Tapi kalau Squirrel Mail itu sepertinya contohnya di Debian versi 9 itu sepertinya sudah tidak ada, digunakan Roundcube. Protokol email, ada 3 protokol utama. Nah, ini protokol email itu ada 3, yaitu SMTP, POP3, dan kemudian IMAP. Ini 3 ini wajib sih ini. Jadi 3 ini wajib untuk protokol email. Kalau misalkan tidak dikonfigurasi, mungkin emailnya juga berjalan, tapi mereka tidak bisa terkirim emailnya. Untuk portnya itu SMTP itu adalah 25, ini 426, ini port SSL atau TLS atau SMTPS. Untuk POP3 itu ada 110, kemudian untuk yang IMAP itu 143. Mungkin untuk kelebihan dan kekurangannya bisa dibaca di sini. Saya langsung saja kita coba ke skenario percobaannya. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama,
kita setting mail servernya di sini dulu. Pastikan semuanya koneksinya sudah terhubung ya, seperti tadi. Kita masuk ke service email, pastikan ini on semua ya, on semua. Nah, ini untuk domain, nanti domainnya kita gunakan. Kita coba mailku.com, kita set. Nah, kita set, kita buat user 1, passwordnya 1234, tambah user 2 1234 tambah. Nah, sudah ya. Kalau sudah seperti ini, kita tambahkan DNS-nya di sini, mailku.com. Kita ambil dari record, kemudian IP-nya 4, ini adalah server ini ya, kita tambahkan. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita coba testing mail server. Kita coba nslookup mailku.com. Nah, sudah terlihat ya, dia terredirect ke IP ini. Sekarang saya akan coba lakukan testing dari mail ini. Jadi kita sebenarnya kalau secara konfigurasi mail sudah selesai. Sekarang untuk testingnya adalah kita masuk ke sini, kita masuk ke email ini, chat, kita konfigurasi nama, misalkan namanya ini user 1, emailnya itu adalah user1@mailku.com. Nah, ini mailku.com ini adalah sebuah postfix yang akan digunakan untuk terhubung ke mail server. Ini ada hubungannya dengan protokol emailnya itu. Ini akan server informationnya kita ambil dari mailku.com. Ini mailku.com itu adalah ini ya, servernya ini. Terus kemudian kita isi login informationnya itu 234. Nah, kita save. Setelah kita save, akan langsung terredirect ke sini. Nah, kita coba akan kirim pesan ke user 2. Caranya adalah masuk compose, kemudian kita ambil ini, kita kasih kedua, subjek mungkin pesan dari user 1, kita samakan saja pesan dari user 1, kemudian send. Nah, setelah send, kita coba login dengan user 2. Kita masuk sini, kita masuk sebagai user 2, dan emailnya ini username-nya adalah user2 emailku.com, passwordnya adalah 1234. Kita save. Nah, kita coba pencet receive. Oh, POP3 authenticity failure. Nah, ini sepertinya tadi ada yang masalah konfigurasi emailnya. Oh iya, apa? Mana tadi? Ini kita save. Nah, ketika di receive, di sini muncul pesan dari user 1. Pesannya sudah berhasil terkirim. Sekarang kita coba reply saja. Ini saya tulis pesan dari user 2. Kita send. Kita coba cek di sini. Nah, sudah login ke user 1, kita receive. Nah, ini ada tulisan pesan dari user 2, from user 2 dari user 1, dari user 2 ke user 1. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari video praktikum saya. Mungkin kalau ada yang bingung silahkan diulang-ulang videonya, karena ini memang konfigurasinya simple banget dan nggak perlu waktu banyak-banyak sih kalau misalkan kita gunakan aplikasi simulasi seperti ini. Tapi kalau misalkan realnya, kalau misalkan kita ingin konfigurasi real dari FTP server dan mail server, itu cukup panjang. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.